Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wery Fernando, NPMG 1D018018. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis interface lain. Yang pertama itu ada Infrared Data Acquisition atau IRDA. Yang kedua itu Peripheral Component Interconnect atau PCI. Yang ketiga itu Industri Standar Arsitektur atau ISA. Yang keempat High Definition Multimedia Interface atau HDMI. Yang kelima Universal Serial Bus atau USB. Yang keenam itu RS232 dan RS485. Baiklah, untuk materi pertama saya akan coba menjelaskan tentang Infrared Data Acquisition atau IRDA. IRDA merupakan kelompok kepentingan industri yang didirikan pada tahun 1993 oleh sekitar 50 perusahaan. IRDA memberikan spesifikasi untuk satu set lengkap protokol untuk komunikasi intramera nirkabel, dan nama IRDA juga mengacu pada set protokol tersebut. Alasan utama untuk menggunakan protokol IRDA adalah transfer data nirkabel melalui 1 meter terakhir menggunakan prinsip point on and shoot, sehingga telah diimplementasikan pada perangkat portable seperti telepon genggam, laptop, kamera, printer, dan alat kesehatan. Karakteristik utama dari jenis komunikasi optik nirkabel ini adalah transfer data yang aman secara fisik, line of sight atau loss, dan bit error rate yang sangat rendah. Bit error rate yang membuat sangat efisien. Nah, ini merupakan gambar-gambar. Baik, selanjutnya itu spesifikasi Infrared Data Acquisition. Yang pertama itu ada IRV, Infrared Physical Layer Specification. Ini adalah wajib. Ini merupakan lapisan fisik dari spesifikasi IRDA. Ini terdiri dari definisi tautan optik, modulasi, pengkodean, pemeriksaan redundansi, siklik, dan pembingkai. Kecepatan data yang berbeda menggunakan skema modulasi atau pengkodean yang berbeda. Lapisan yang kedua itu ada IRLAP, Infrared Link Access Protocol. Ini wajib juga. Ini merupakan lapisan kedua dari spesifikasi IRDA. Ini terletak di atas lapisan IRP dan di bawah lapisan IRLMP. Ini mewakili lapisan data link dan modul OSI. Yang ketiga itu IRLMP, Infrared Link Management Protocol. Ini wajib juga. Ini merupakan lapisan ketiga dari spesifikasi IRDA. Ini dapat dipecah menjadi dua bagian. Bagian pertama itu LMMUX atau Link Management Multiplexer yang terletak di atas lapisan IRLAP, dan yang kedua LMIAS atau Link Management Information Access Service yang menyediakan daftar di mana penyedia layanan dapat mendaftarkan layanan mereka sehingga perangkat lain dapat mengakses layanan ini dengan menanyakan LMIAS. Yang keempat, TinyTP atau Tiny Transfer Protocol. Ini opsional yang terletak di atas lapisan IRLMP. Ini menyediakan transportasi pesan besar dengan SAR, segmentasi and resemble, dan kontrol aliran dengan memberikan kredit ke setiap saluran logis. Yang kelima itu ada IRCOM, protokol komunikasi intramera. Ini juga opsional, memungkinkan perangkat inframera bertindak seperti port serial atau paralel. Itu terletak di atas lapisan IRLMP. Yang keenam, opsional OBEX atau Object Exchange, merupakan penyedia pertukaran objek data semena-mena, misalnya P-chart, P-calendar, atau bahkan aplikasi antara perangkat intramera. Itu terletak di atas protokol TinyTP. Jadi, TinyTP wajib agar objek berfungsi. Yang ketujuh ada IRLAN, Infrared Local Area Network. Ini juga opsional, menyediakan kemungkinan untuk menghubungkan perangkat inframera ke jaringan area lokal. Ada 3 metode yang mungkin. Yang pertama itu jalur akses, peer-to-peer, dan dishosting. Karena IRLAN berada di atas protokol TinyTP harus diimplementasikan agar IRLAN dapat berfungsi. Yang kedelapan ada IR Simple, mencapai kecepatan transmisi data setidaknya 4 hingga 10 kali lebih cepat dengan meningkatkan efisiensi protokol IRDA inframera. Gambar normal 500 KB dari ponsel dapat ditransfer dalam 1 detik. Yang selanjutnya, yang ke-9 itu IR Simple Shoot atau IRSS, adalah kemungkinan jutaan ponsel kamera berkemampuan IRDA mentransfer gambar secara nirkabel ke printer, kiosk printer, dan TV layar data. Yang terakhir, yang 10, Infrared Financial Messaging atau IRFM, adalah standar pembayaran nirkabel yang dikembangkan oleh Asosiasi Data Inframera. Baik, materi yang berikutnya itu Peripheral Component Interconnect atau PCI. Peripheral Component Interconnect adalah bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu bandwidth tinggi yang populer.
Processor independen bus itu dapat berfungsi sebagai bus machine atau bus peripheral. Standar bus PCI itu dikembangkan oleh Consortium PCI Special Interest Group yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan bus ISA atau EISA yang sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC yang kompatibelnya. Komputer lama menggunakan slot ISA yang merupakan bus lambat sejak kemunculannya sekitar tahun 1992. Bus PCI masih digunakan sampai sekarang hingga keluar versi terbaru yaitu PCI Express. Ini adalah gambar dari PCI itu sendiri. PCI berbasis pada local bus yang cepat. PCI ialah bus dengan arsitektur sinkronus, yakni bus di mana semua transfer data dijalankan secara relatif bersamaan terhadap pusat data sistem. PCI mendukung mekanisme auto configuration di mana semua piranti PCI dapat sekelompok register konfigurasi yang memungkinkan identifikasi atau pengenalan akan jenis piranti seperti SCSI, video, Ethernet, dan lainnya. Pada transfer data, perintah-perintah memori read dan write digunakan untuk menspesifikasikan transfer data dan menempatkan suatu situs waktu atau lebih. Perintah ini tergantung pada pengontrol memori pada bus PCI, mendukung protokol PCI untuk mentransfer data memori dengan change atau tidak. Slot ekstensi adalah tempat pada motherboard yang digunakan untuk card tambahan. PCI Peripheral Component Connecting merupakan bus yang tidak bergantung pada prosesor dan bandwidth tinggi yang berfungsi sebagai bus peripheral. PCI memberikan sistem yang lebih baik pada subsistem input atau output yang berkecepatan tinggi. PCI dirancang untuk memenuhi kebutuhan input atau output. PCI mulai diterapkan pada tahun 1990 berbasis Pentium oleh Intel. Untuk PCI yang 2.0 adalah versi saat ini yang bermunculan pada tahun 1993. Biasanya PCI itu digunakan lebih utama untuk mendukung bermacam-macam konfigurasi berbasis microcontroller. Untuk struktur bus umumnya, PCI dapat dikonfigurasikan sebagai bus 32 bit atau 64 bit, sedangkan setiap transfer data pada bus PCI merupakan transaksi yang terdiri dari fase alamat dan fase data. PCI juga memanfaatkan aturan-aturan sentral atau sinkron yang mentransfer memiliki request unik REQ dan signal GRAN atau GNT. Baik, materi yang berikutnya itu industri standar arsitektur atau ISA. ISA adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui dengan menambahkan bus data menjadi 16 bit pada IBM PC pada tahun 1984, sehingga jenis bus ISA yang beredar pun terbagi menjadi dua bagian, yakni ISA 16 bit dan ISA 8 bit. ISA merupakan bus dasar yang paling umum digunakan dalam komputer IBM PC hingga tahun 1995 sebelum akhirnya digantikan oleh bus PCI yang diluncurkan pada tahun 1992. Bus ISA 8 bit merupakan varian dari bus ISA dengan bus data selebar 8 bit yang digunakan dalam IBM PC 5150 atau PC model awal. Bus ini telah ditinggalkan pada sistem modern ke atas, tetapi sistem Intel 286 atau 386 masih memilikinya. Kecepatan bus ini adalah 4,77 MHz sama seperti halnya prosesor Intel 8088 sebelum ditingkatkan menjadi 8,3 MHz pada IBM PC. Karena memiliki bandwidth 8 bit, maka transfer rate maksimum yang dimiliki hanya 4,77 megabit atau 8,33 megabit per detik. Bus ISA 16 bit adalah sebuah bus ISA yang memiliki bandwidth 16 bit sehingga mengizinkan transfer rate 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan ISA 8 bit pada kecepatan yang sama. Bus ini diperkenalkan pada tahun 1984 ketika IBM merilis IBM PC dengan mikroprosesor Intel 80286 di dalamnya. Mengapa IBM meningkatkan ISA menjadi 16 bit adalah karena Intel 8286 memiliki bus data yang memiliki lebar 16 bit. Sehingga komunikasi antara prosesor, memori, dan motherboard harus dilakukan dalam ordinal 16 bit. Meskipun prosesor ini dapat diinstalkan di atas motherboard yang memiliki bus input-output dengan bandwidth 8 bit, hal ini dapat menyebabkan terjadinya bottlenecks pada bus sistem yang bersangkutan. Baiklah, untuk materi yang berikutnya itu High Definition Multimedia Interface atau HDMI. HDMI adalah salah satu antarmuka interface peralatan audio atau video digital tanpa kompresi yang didukung oleh industri.
HDMI menyediakan antarmuka antar beberapa sumber audio atau video digital yang cocok seperti set-top box, pemutar DVD atau penerima AV serta audio digital dan atau monitor video yang cocok seperti televisi digital. HDMI mendukung video standar yang lebih tinggi ataupun definisi tinggi ditambah dengan audio digital multikanal pada kabel tunggal. Hal ini tak tergantung pada standar DTP seperti ATSC dan DVB karena semuanya merupakan enkapsulasi stream data MPEG yang dilewatkan pada decoder dan keluar sebagai data tak terkompresi yang bisa didefinisikan tinggi. Data video ini kemudian dikodekan menjadi TMDS untuk transmisi digital melalui HDMI. HDMI juga mendukung 8 kanal audio digital tak termampatkan mulai dengan versi 1.2. Saat ini HDMI mendukung hingga 8 kanal audio 1 bit. Audio 1 bit digunakan pada CD Super Audio. Lalunya, konektor HDMI tipe A standar mempunyai 19 pin, sedangkan versi resolusi yang tinggi yang disebut tipe B didefinisikan, walaupun belum digunakan secara umum. Tipe B mempunyai 29 pin yang mampu membawa kanal video extended untuk digunakan dengan tampilan beresolusi tinggi. Tipe B dirancang untuk mendukung resolusi lebih tinggi dari 1080. HDMI tipe A cocok juga dengan Digital Visual Interface, hubungan tunggal yang digunakan pada monitor komputer modern dengan kartu grafik. Hal ini berarti bahwa sumber DPI dapat menggerakkan monitor HDMI atau sebaliknya, dengan adaptor atau kabel yang sesuai. Akan tetapi, fitur audio dan pengendali jarak jauh HDMI-nya tidak akan tersedia. Sebagai tambahan tanpa dukungan, untuk High Bandwidth Digital Content Protection HDCP pada kedua ujungnya, mutu dan resolusi video dapat diturunkan dengan sumber sinyal untuk mencegah penggunaan dari melihat atau lebih khusus lagi merekam isi yang dilindungi. HDMI tipe B cocok dengan DP hubungan ganda yang terdahulu. Selanjutnya yaitu spesifikasi HDMI. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kanal TMDS yang memiliki 6 fungsi. Yang kedua itu kanal DDC yang memiliki 3 fungsi. Dan yang terakhir itu kanal Consumer Electronic Control atau CEC. Kanal ini opsional untuk diterapkan, akan tetapi wiring merupakan keharusan. Ini memiliki 4 fungsi. Selanjutnya yaitu konektor HDMI. Ini adalah konektor tipe A yang memiliki 19 pin. Dan fungsi dari masing-masing pin bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya untuk materi yang kelima yaitu Universal Serial Bus USB. USB adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya pada komputer, namun juga digunakan di peralatan lainnya seperti konsol permainan, ponsel, dan PDA. Sistem USB mempunyai desain yang asimetris yang terdiri dari pengontrol, host, dan beberapa peralatan terhubung yang membentuk pohon dengan menggunakan peralatan hub yang khusus. Desain USB ditujukan untuk menghilangkan perlunya penambahan expansion card ke ISA komputer atau bus PCI, dan memperbaiki kemampuan plug and play pasang dan mainkan dengan memperbolehkan peralatan ditukar atau ditambah ke sistem tanpa perlu meribut komputer. Ketika USB dipasang, ia langsung dikenal sistem sebagai komputer dan memproses device driver yang diperlukan untuk menjalankannya. USB dapat menghubungkan peralatan tambahan komputer seperti mouse, keyboard, pemindai gambar, kamera digital, printer, hard disk, dan komponen network. USB kini telah menjadi standar bagi peralatan multimedia seperti pemindai gambar dan kamera digital. Selanjutnya, persinyalan USB. USB adalah host-centric bus di mana host atau terminal induk memulai semua transaksi. Paket pertama atau penanda awal dihasilkan oleh host untuk menjalankan apakah paket yang mengikutinya akan dibaca atau ditulis dan apa tujuan dari perangkat dan titik akhir. Paket berikutnya adalah data paket yang diikuti oleh handshaking paket yang melaporkan apakah data atau penanda sudah diterima dengan baik atau tidak. Di titik akhir gagal penerimaan data dengan baik. Setiap proses transaksi pada USB terdiri atas paket token atau sinyal penanda, header yang menjelaskan data yang mengikutinya. Yang kedua itu pilihan paket data termasuk tingkat muatan, dan yang ketiga itu status paket untuk acknowledge atau pemberitahuan hasil transaksi dan untuk koreksi kesalahan. Selanjutnya untuk nomor kaki USB bisa dilihat pada gambar itu ada 4 dan fungsinya bisa dilihat pada tabel. Untuk kaki 1 itu P-bus 4,75 sampai 5,25 volt, kaki 2 itu D-, kaki 3 itu D+, kaki 4 itu ground, seal dan itu seal.
Untuk berikutnya itu perancangan peralatan yang menggunakan USB. Untuk membuat suatu peralatan yang dapat berkomunikasi dengan protokol USB, tidak perlu harus mengetahui secara rinci protokol USB. Bahkan, kadang tidak perlu mengetahui tentang USB protokol sama sekali. Pengetahuan tentang USB protokol hanya diperlukan untuk mengetahui spesifikasi yang dibutuhkan untuk alat kita. Pada kenyataannya, untuk mengimplementasikan USB protokol di FPGA ataupun perangkat bantu lain, sangat tidak efisien dan banyak waktu terbuang untuk merancangnya. Menggunakan controller USB sangat lebih dianjurkan dalam membuat alat dapat berkomunikasi melalui protokol ini. Controller USB mempunyai banyak macam bentuk, dari microcontroller berbasis 8051 yang mempunyai input-output USB secara langsung sampai mengubah protokol dari serial seperti I2C bus ke USB. Baik, untuk materi yang keenam atau materi yang terakhir itu RS232 dan RS485. RS232 dan RS485 adalah protokol standar yang direkomendasikan yang digunakan untuk bertukar data antar node. Standar 23.2 direkomendasikan banyak digunakan untuk koneksi peripheral antarmuka serial komputer dan dibuat oleh EIA, Electronic Industrial Alliance. Standar 485 direkomendasikan juga disebut sebagai metode komunikasi serial EIA 485 atau TIA 485. Dasar-dasar RS3232. Ini digunakan untuk menyimpan data, mouse, printer, modem, dan banyak perangkat peripheral lainnya. Ini mentransmisikan sinyal dari tegangan positif dan negatif untuk binder 0 dan binder 1. Bentuk standar DTE adalah Data Terminal Equipment. Contoh umum dari ini adalah komputer. Bentuk standar DCE adalah peralatan komunikasi data. Contoh umum dari ini adalah modem. Salah satu contoh umum yang banyak orang mungkin tahu adalah komputer yang terhubung ke printer. RS32 banyak digunakan pada printer di tempat kerja. Protokol RS232 memungkinkan sistem atau komputer untuk memberikan perintah pada printer melalui sinyal tegangan. Kemudian printer menerima perintah dan menyelesaikan percetakan. Beberapa kelemahan RS232 adalah kecepatan data dapat ditransfer sekitar 20 kilobit per detik dan panjang maksimum kabel adalah sekitar 50 kaki. Kemudian dasar-dasar RS485. Yang pertama itu RS485 juga merupakan bentuk komunikasi serial yang lebih cepat dari RS232. Spesifikasi dan konfigurasi RS485 memuat lebih cepat dan perluas jangkauan transmisi data. Panjang kabel maksimumnya adalah 1200 meter, yaitu sekitar 4000 kaki. Ia tidak memiliki sebuah konektor standar. Begitu banyak kali tua konektor DB9 digunakan di tempat konektor strip terminal digunakan dalam beberapa aplikasi. Ini serbaguna dan lebih cepat dari RS232 dan fitur terbesar dari standar ini adalah Anda dapat menghubungkan hingga 32 perangkat pada satu sistem. Untuk perbedaan RS32 dan RS485 bisa dilihat pada tabel, itu ada 14 perbedaan. Untuk yang selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan RS232 dan RS485. Untuk kelebihan RS232 itu sendiri, yang pertama, ini banyak digunakan untuk koneksi titik ke titik antara perangkat DCE dan DTE. Biayanya rendah karena kesederhanaan antarmuka RS232 didukung oleh banyak perangkat, dan itu bebas dari kebisingan. Dan kekurangan dari RS232 adalah bandwidth-nya rendah, panjang kabel terbatas, konsumsi dayanya meningkat. Untuk kelebihan RS485, yang pertama itu komunikasi lebih cepat, antarmuka level sinyal rendah, kecepatan pengiriman data maksimum, ketebalan suara yang bagus, karena saluran transmisi seimbang yang mendukung banyak master tunggal. Dan kekurangan dari RS485 itu sendiri ada dua, itu yang pertama, hanya satu simpul yang dapat mengirimkan data pada suatu waktu. Yang kedua, kabel komunikasi khusus diperlukan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.